Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, khususnya pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Sebenarnya kebahagiaan manusia ketika dia bisa merealisasikan tujuan penciptaannya. Jadi memang sudah Allah setting penciptaan manusia ini untuk mengabdi, beribadah, taat kepada Allah. Maka ketika manusia benar-benar mewujudkan, merealisasikan tujuan dari penciptaannya, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka sebenarnya banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang itu taat kepada Allah, menjalankan ibadah, dia akan berpikir bahwa itu sesuatu yang menyesatkan dan sesuatu yang memberatkan. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, bila kita memang sudah mencapai level orang-orang yang ikhlas, mencapai level orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam peribadatan, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ibadah itu, taat itu adalah nikmat, nyaman, damai dan tenang. Bukankah berapa banyak orang di antara manusia ingin mencari kedamaian sampai mereka pergi ke gunung-gunung, ada yang ke gua, ada yang bersemedi, ada yang menyendiri, karena ingin mencapai kedamaian, ketentraman batin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Maka bila kita termasuk orang-orang yang merasa damai, merasa tentram, merasa senang ketika kita taat kepada Allah, alhamdulillah berarti kita betul-betul bisa menyelami dan memahami tujuan dari penciptaan kita. Dan itu menunjukkan salah satu tanda bahwa hati seorang manusia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih. Para ulama mengkategorikan bahwa orang-orang yang memiliki sakit dalam hatinya atau hatinya sedang sakit, salah satu tandanya adalah dia tidak mampu merealisasikan tujuan penciptaannya. Maka orang yang hatinya sehat, dia mampu mewujudkan, merealisasikan tujuan penciptaannya, itu mengabdi kepada Allah. Dan disitulah akan mendapatkan kebahagiaan. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah, berzikir, kemudian hadir di majelis ilmu, menunggu waktu sholat isya. Maka semua ini adalah bentuk ketaatan, mudah-mudahan akan membawa kedamaian, ketenangan dan ketentraman pada batin kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mohon izin untuk mengangkat pembahasan seputar
fikih kurban, namun fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan juga perkara-perkara atau hukum-hukum yang sering masih jadi perbincangan. Saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang masuk lewat WA maupun langsung dari pengajian, dan juga ada beberapa pembahasan yang masih adanya silang sengketa, perdebatan, dan ini butuh ilmu agar kita mendapatkan pencerahan dan kita betul-betul membekali diri dengan ilmu sebelum berbuat, sebelum beramal. Bila kita membahas tentang fikih kurban, maka tentu butuh 2 atau mungkin 3 sesi mengkajinya dari awal sampai akhir, karena mencakup banyak hal yang akan dibahas. Bukan hanya ibadah kurbannya, menyembelih binatang kurbannya saja, tapi juga pembahasan tentang amaliyah di bulan Zulhijjah 10 hari pertama, amaliyah waktu Idul Adha di hari-hari tasyrik, keutamaan bulan Zulhijjah, keutamaan puasa Arafah, dan lain-lainnya masih banyak. Maka pada malam hari ini dalam waktu yang singkat ada beberapa pembahasan yang akan kita angkat dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita yang berkurban maupun bagi panitia-panitia kurban, sehingga dalam pelaksanaannya bisa benar-benar tertib, sehingga diharapkan kurban atau ibadah kurban yang kita lakukan semuanya betul-betul sesuai contoh Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kepada pembahasan, perlu saya tekankan kembali bahwa pembahasan tentang fikih termasuk bagian dari furu atau cabang agama ini. Jadi pembahasan tentang agama ada pembahasan tentang usul pokok dan ada tentang furu, yaitu cabang. Masalah-masalah usul adalah masalah-masalah yang disepakati, ijma, mulai dari zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian generasi-generasi setelahnya sampai hari kiamat, pada perkara-perkara yang prinsipil sepakat, di mana bila ada yang menyimpang dari itu maka lepas kendali dan keluar dari rel yang diinginkan oleh agama. Seperti kita sepakat bahwa rukun Islam itu ada 5, ini pokok, masalah pokok. Ada yang mengatakan 6 dan 7 kita anggap menyimpang karena hadisnya jelas, para ulama pun tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan rukun Islam hanya 4, hanya 5, hanya 6. Ya, sepakat 5. Ini contoh perkara yang usul. Kemudian juga rukun iman ada 6, jelas hadisnya dalam hadis Jibril disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada perbedaan ulama yang menyatakan rukun iman ada 10 misalnya. Termasuk juga tentang adanya alam kubur, termasuk tentang adanya alam akhirat dan segala kejadian di dalamnya. Adanya padang mahsyar, adanya proses hisab, adanya timbangan yang bernama mizan, adanya jembatan sirat, adanya haul telaganya Rasulullah, adanya al-a'raf, tempat yang tinggi yang dihuni oleh ashabul a'raf, adanya kintorah, jembatan yang akan dilalui seseorang setelah melintasi sirat, adanya surga dan neraka. Ini adalah perkara-perkara prinsipil, masalah usul, masalah pokok agama yang disepakati. Adapun masalah furu termasuk fikih, maka di sana banyak kita jumpai adanya khilaf tanawu, perbedaan pendapat yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak usah dan tidak perlu bingung, ribet harus pilih yang mana. Pilih salah satu, kemudian yakini dan laksanakan, sambil menghormati, mentoleransi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Selesai tugas itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau hari ini kita mengambil pendapat A, di
bisa jadi di kemudian hari, oh ternyata yang B lebih kuat, kita pindah pendapat, tidak ada salahnya. Jadi sifatnya ringan saja. Biasanya yang terjadi salah paham itu adalah ketika pembahasan masalah fikih, seolah-olah apa yang kita pegang yang paling benar, yang lain semua salah. Atau ada lagi sebagian, saya tidak bingung, nggak milih, soalnya bingung kebanyakan pendapat, hanya dia nggak berbuat. Maka sekali lagi kita pelajari, kalau kurang jelas ditanyakan kepada yang berilmu, kemudian kita ambil salah satu pendapat, yakini, amalkan dengan kemantapan hati, hindari was-was dari syaitan yang membuat kita ragu. Kalau memang di tengah jalan ternyata ada pendapat yang lebih kuat, kita pindah pendapat, tidak ada salahnya. Dulu Imam Asy-Syafi'i pernah tinggal di Madinah, mengeluarkan berbagai macam fatwa, kemudian beliau hijrah ke Mesir. Di sana beliau belajar kembali, menemukan ilmu baru, dan beliau memfatwakan yang berbeda dengan fatwa sebelumnya. Ini hal yang biasa. Sehingga ada istilah di kalangan Syafi'iyah, qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat yang terdahulu dan pendapat yang terbaru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini hal yang biasa. Maka pembahasan fikih kurban pun begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita ambil satu pendapat, menghormati pendapat yang lain, kemudian kita yakini, kita amalkan. Selesai tugas kita. Ini sebagai bekal. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum membahas tentang beberapa pertanyaan yang muncul, baik berkaitan dengan yang berkorban maupun hewan korbannya sendiri, termasuk juga panitia dan prosesi penyembelihan, maka alangkah baiknya bila kita definisikan dulu yang bernama al-udhiyah atau binatang kurban atau proses kurban itu sendiri. Dari beberapa referensi, salah satunya saya ambil dari kitab Al-Wajiz min Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan ini juga definisi-definisi dari para ulama yang lainnya, bahwa kurban adalah ma yuzbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ilallah ta'ala. Definisi ini penting sebagai batasan supaya tidak melebar kemana-mana. Yang namanya kurban, ibadah kurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak pada hari Nahr yaitu Idul Adha dan 3 hari yaitu hari Tasyrik. Tujuannya, niatnya taqarruban ilallah ta'ala, mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara definisi ini ada 3 poin pokok sebenarnya. Yang pertama, yang dimaksud hewan kurban itu apa, kapan waktu penyembelihannya, dan niatnya apa. Apakah bedanya dengan nyembelih kita, misalkan saya ingin makan daging kambing, saya punya kambing sembelih makan, maka tentu ada perbedaannya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, ini secara definisi juga sekaligus sebagai kriteria. An-na'am atau binatang yang disebut al-an'am atau an-na'am adalah binatang ternak, di mana orang Arab menyebutnya bahimatul an'am. Begitu pula Al-Quran menyebutnya bahimatul an'am. Dan hewan ternak yang dimaksud bahimatul an'am ini tertentu, tidak berlaku semua jenis hewan yang diternak. Jadi kembalinya kepada uruf, adat, kebiasaan bangsa Arab, pemilik bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Karena kalau kita ambil pengertiannya secara luas, maka nanti tidak mengenai sasaran. Kita bacakan dulu dalilnya dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum
min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan aturan, dan setiap umat kami berikan syariat khusus masing-masing, agar mereka mengingat atau menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am, hewan ternak yang dikenal di bangsa Arab, meliputi 3. Yang pertama adalah al-ibil, yaitu unta. Kemudian yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Dan yang ketiga adalah al-ghanam, yaitu kambing atau domba. Ini kalau orang Arab ditanya apa itu hewan ternak, yaitu 3 tadi. Sementara kalau kita tidak mengambil kepada asal bahasanya itu Arab, maka nanti akan meluas. Pokoknya yang diternak boleh dikorbankan. Ini tentu pengertian yang keliru. Nanti bisa jadi ada orang setor ke Al-Muhajirin, Pak saya mau korban. Korban apa? Kelinci, karena saya ternak kelinci. Di Indonesia itu termasuk hewan ternak. Ada lagi yang datang, Pak saya mau korban apa? Ayam. Saya mau korban labon. Kan termasuk ternak juga. Bahkan nanti bisa jadi meluas, karena di Indonesia sekarang itu yang tadinya bukan termasuk hewan ternak, diternak. Ini sebenarnya di luar asal, ya, kebiasaan. Karena tadinya bukan hewan yang diternak, hewan liar. Contohnya jangkrik itu kan sebenarnya bukan hewan ternak asalnya, tapi sekarang diternak dan memiliki nilai, ya, banyak dicari orang. Kadang saya ngasih makan ayam itu kehabisan, jangkriknya nggak ada yang setor, itu laris ya, karena jangkrik. Bahkan larvanya lalat yang bernama lalat BSF, Black Soldier Fly, itu yang namanya maggot, itu lalat nelor terus netes. Nah, larvanya juga bernilai. Bahkan kalau dikeringkan, satu botol kecil itu bisa mahal, harganya bisa 15-20 ribu. Ini juga diternak. Apalagi sekarang malah ekstrim-ekstrim, ya, orang ternak itu kan saya sampai heran. Nyambi itu diternak sekarang, nyambi. Termasuk juga ular, ya. Hewan-hewan yang dulunya dianggap hewan-hewan buas, sekarang jadi tren jadi hewan ternak. Maka kalau dibawa pengertian ternak kepada bahasa umum jadi meluas. Nah, maka yang dimaksud bahimatul an'am dibatasi, yaitu ibil, bakor, dan ghanam, unta, sapi, dan juga kambing atau domba. Dan penyembelihannya tadi dalam definisinya yauman nahri wa ayyamat tasyriqi. Disembelihnya di hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Sehingga kalau penyembelihan walaupun binatang yang termasuk 3 tadi di luar hari-hari tersebut tidak termasuk kurban. Ini definisi sangat penting. Kemudian niat, harus ada niat dari yang berkurban atau wakil dari yang berkurban, panitia, bahwa penyembelihan ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Beda dengan penyembelihan biasa seperti di RPH, ya, rumah potong hewan, tiap hari disembelih, tapi penyembelihan itu dikonsumsi, bukan dalam tujuan ibadah. Maka ini harus ada niat taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 poin inilah yang tercakup dalam definisi ibadah kurban. Apa yang disembelih dari binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing di hari nahar dan 3 hari setelahnya. Dan tujuannya, niatnya taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah muncul beberapa pertanyaan Bapak Ibu dan sekalian. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hewannya, hewan kurbannya. Dari definisi tadi kita mengetahui hewan ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang berkurban kerbau? Kerbau atau bahasa kitanya kebo. Dan ini dibahas oleh para ulama terdahulu maupun sampai hari ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama terutama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka bersepakat bahwa kerbau diidentikan dengan sapi, disamakan dengan sapi, sehingga orang boleh berkorban dengan
kerbau kalau ada di sini. Di beberapa daerah malah lebih banyak kerbau daripada sapi. Memang secara spesifik beda, walaupun sama-sama kakinya 4, ukurannya ya mirip-mirip ya, cuman kalau kerbau lebih pendek dan gemuk gitu ya. Tapi para ulama mengidentikan bahwa kerbau diidentikan dengan sapi. Begitu pula para ulama kontemporer menyatakan demikian. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kurban dengan kerbau sama dengan sapi dan dibolehkan. Kemudian ada lagi pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berkaitan dengan hewan kurbannya. Apakah hewan kurban ini harus jantan atau boleh selain jantan yaitu betina? Bahkan ada muncul pertanyaan kepada saya nanti berkaitan dengan kriteria. Ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah berkorban dengan kambing yang bencong? Pernah dengar atau pernah lihat apa? Ada kambing gaib. Nanti kita akan bahas apa ini. Tadi pertanyaan pertama yang muncul adalah bolehkah kurban dengan kerbau? Jawabannya boleh, diidentikan dengan sapi. Yang kedua, apakah menyembelih kurban hewan kurban itu harus jantan atau boleh selainnya betina? Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ini berkaitan dengan akikah dan ini hukumnya sama dengan kurban. Rasulullah beliau menyatakan untuk anak atau bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing, apakah jantan atau betina tidak masalah. Jadi boleh jantan ataupun betina, sama-sama boleh. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun boleh jantan ataupun betina, namun lebih baik, ya ini direkomendasikan sebaiknya pilih yang jantan. Bukan karena masalah dalil, tapi ada beberapa pertimbangan yang lainnya. Yang pertama diantaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya postur jantan itu lebih besar dari betina. Kalau kambing, sapi atau unta. Kalau orang belum tentu ya. Kadang suaminya kulit, ya istrinya pemudung. Ya. Kalau orang, tapi kalau binatang rata-rata, terutama yang binatang kurban tadi, biasanya yang jantan lebih besar. Ini tentu kualitasnya lebih bagus karena lebih besar, kelihatan gagah besar. Yang kedua, biasanya secara kualitas daging, kalau jantan itu lebih banyak dagingnya, sementara betina lebih banyak lemaknya. Biasanya begitu. Dengan sembelih betina kambing itu gendut, tapi dibeleh itu lemaknya yang banyak. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam dunia peternakan, terutama unggas, termasuk juga kambing, sapi, unta, maka bila yang betina yang dikorbankan, yang disembelih, maka ini sayang karena untuk perkembangbiakan dan reproduksi tergantung. Kalau jantan itu kebutuhan di peternakan itu tidak terlalu banyak. Bahkan saya pribadi karena ternak ayam, ketika ini netas 20, maka misalkan ada jantan 10, betina 10, yang jantan ini kebanyakan, cukup 1 saja cukup. Yang 9 sembelih atau dijual. Karena biasanya binatang itu, dan termasuk juga di dunia manusia ya, yang jantan, contohnya saja yang saya tahu ya, karena yang saya geluti adalah ayam. Ayam 1 jantan itu bisa mengawini standarnya 25 ekor betina. Jadi panjenengan kalah dengan ayam. Tapi yang bagus untuk indukan atau untuk ayam materi, biasanya saya bandingkan 1 jantan 4 sampai 5 betina. Itu lebih bagus. Maka kalau yang betinanya yang disembelih, maka kekurangan betina dalam upaya pengembangbiakan binatang kurban atau hewan ternak. Sehingga lebih baik diutamakan kalau memang ada yang jantan diutamakan. Bukan karena masalah dalil, tapi ini hanya pertimbangan lain. Adapun secara dalil dari hadis Nabi, boleh jantan
boleh betina, tidak harus jantan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaan lagi tentang hewan kurbannya. Bagaimana dengan, ini ada pertanyaan betul diajukan kepada saya. Bagaimana hewan kurban, misalkan kambing yang jantan, kemudian salah satu bijinya sewu ya, di kemaluannya itu cuma ada satu, kan biasanya dua kan? Yang namanya torpedonya istilahnya. Itu cuma satu. Nah, maka di sini ada penjelasan tentang kriteria binatang kurban, di mana Rasulullah SAW melarang berkurban dengan hewan atau binatang yang memiliki salah satu dari 4 kekurangan. Ini benar-benar tidak boleh. Jika ada salah satu atau lebih dari 4 perkara yang terdapat dalam hewan kurban, maka tidak sah hewan kurbannya. Dan ada 2 yang makruh, 2 kriteria yang menyebabkan makruh. Jadi 6. Nah, selain itu maka tidak mengapa. Yang 4 itu hewan kurban yang tidak sah kurbannya bila memiliki salah satu atau lebih dari 4 perkara. Yang pertama yaitu al-awra'ul bayyin, yaitu buta yang nyata kebutaannya, walaupun hanya sebelah, apalagi kalau dua-duanya. Buta yang memang bisa dideteksi ya oleh manusia. Kalau tidak terdeteksi, kita nggak tahu kalau dia buta, maka tidak masalah. Karena ada kalimat Rasulullah, al-awra'ul bayyin, bayyin itu jelas. Karena sulitnya binatang yang bisa kita tanyain sampai buta tapi nggak bisa kita tahu masalahnya. Jadi hanya menurut analisa manusia ini buta, ini tidak. Maka kalau buta tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua yaitu al-maridul bayyin, sakit yang nyata, yang jelas. Di sini yang dimaksud adalah sakit fisik. Sakit fisik, jadi kelihatan apakah banyak ingusnya, matanya berbusa dan berair, loyo binatangnya, kemudian mungkin demam ya, atau mungkin sampai ambruk dan bisa bangun, atau muntah-muntah dan lainnya, kelihatan sakit, maka ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Ada pertanyaan lagi yang muncul, bagaimana kalau yang sakit psikisnya? Ini ada kambing gila, ya, kita bisa deteksi kambing lagi stres, lagi gila, susah. Pokoknya kelihatan fisiknya sehat, maka sah. Yang ketiga, pincang, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apakah satu kakinya, apalagi 4 kaki. Yang keempat, jangan yang terlalu tua, apalagi sampai tidak ada sumsumnya. Ini tidak dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kasihan nanti yang masak awet banget. Jadi ada 4 kriteria ini yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, dan hukumnya kalau dipaksakan maka tidak sah kurban itu. Adapun yang 2 yang dimakruhkan masih boleh tapi kurang disukai. Di antaranya adalah telinganya terpotong ya. Yang kedua, tanduknya retak atau patah. Maka ini termasuk yang dimakruhkan. Tidak masalah tapi kurang disukai. Sebaiknya cari yang sempurna. Maka selain yang 6 ini, maka tidak masalah dijadikan hewan kurban. Termasuk ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau bijinya cuma 1, hilang yang 1. Mungkin ada yang bahkan dua-duanya ya. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan lainnya, bagaimana kalau ekornya terputus, tidak ada, tersangka, karena tidak termasuk yang 6 tadi. Maka cukup dengan 6 kriteria tadi, yang 4 dilarang, yang 2 dimakruhkan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah umur dari hewan itu harus betul-betul diperhatikan. Biasanya yang paling paham ini para peternaknya sendiri atau mungkin panitia yang sudah berpengalaman. Karena hewan kurban tidak sembarang hewan, termasuk kriteria umur harus masuk. Untuk kambing yang disebut bahasa kita kambing Jawa, kita pastikan umurnya minimal 1 tahun, sudah masuk 1 tahun.
Adapun kambing gibas yang bulunya tebal, yang warnanya putih, maka usia minimal 6 bulan sudah bisa dijadikan hewan kurban. Adapun sapi yaitu minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Diusahakan bagi panitia nanti mencari kriteria seperti itu. Syukur-syukur kalau tapi tidak tahu apa ada ya. Nanti tanya sama penjual, Pak ada aktenya enggak? Misalnya kalau hewan-hewan tertentu itu ada sertifikatnya, lahirnya kapan, ya, keturunan dari mana. Kalau hewan-hewan yang spesial, yang materi-materi unggul biasanya ada jelas lahirnya kapan, di mana, kemudian ibu bapaknya itu jenis apa, detail aja. Nah, tapi tidak semua hewan kurban seperti itu. Maka penting ini bagi panitia yang berpengalaman. Biasanya kalau kambing atau sapi pun ada istilah poel, ya, sudah ada giginya yang tangga, itu sudah masuk untuk hewan kurban. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang hewan kurbannya, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya catat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sisi pembiayaan. Jelas di dalam hadis Nabi dari riwayat Ibnu Abbas. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Nasa'i, ya. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa hadarana al-adha. Di sana ada Rasulullah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan bertepatan dengan Idul Adha dalam perjalanan. Maka beliau menyatakan kami patungan untuk unta itu 10 orang dan untuk sapi 7 orang. Jadi ini patungan angka maksimal, ya, 10 untuk unta, 7 untuk sapi. Sehingga kalau patungan di bawah 10 untuk unta tentu boleh, asal jangan di atas 10. Dan untuk sapi maksimal 7 orang patungan, boleh di bawahnya tentunya 6 orang, 5 orang, sampai apalagi 1 orang, maka tentu boleh. Bahkan lebih utama, lebih besar pengorbanan. Maka ini jelas dalil bahwa boleh patungan hewan kurban untuk sapi 7 orang maksimal, untuk unta 10 orang. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian, lebih utama mana kita kurban kambing, sapi atau unta? Ini pertanyaan yang cukup menjebak. Lebih utama apa? Seseorang dia kurban kambing, sapi atau unta? Penjenengan kira-kira pilih yang mana yang paling besar pahalanya? Sebenarnya jelas ya, jelas dari harganya udah kelihatan. Maksudnya jenengan sendirian ya, sendirian atau 3 orang ya. Yang orang pertama kurban seekor kambing, orang kedua sendirian korban sapi, yang ketiga korban unta. Kira-kira yang paling utama, yang paling afdal yang mana? Ya, unta yang paling besar. Jangan terjebak kan unta 10 orang, enggak. Pertanyaannya adalah 1 orang. Ini bisa kita ambil dalil, kita kiaskan dari hadis tentang keutamaan orang yang berangkat sholat Jumat. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man raha yaumal jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba al-badan." Rasulullah bersabda, siapa yang berangkat untuk sholat Jumat di hari Jumat pada gelombang pertama, dia yang paling datang duluan, maka pahalanya seperti orang yang berkurban seekor unta. Wa man roha yaumal jum'ati fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba al-baqar. Siapa yang datang berikutnya gelombang kedua, anggap saja gelombang pertama jam 10, gelombang kedua setengah 11, maka dia seolah-olah berkorban seekor sapi yang gelombang kedua. Dan yang gelombang ketiga misalkan jam 11,
maka pahalanya seperti orang yang berkorban seekor kambing. Adapun yang gelombang keempat, sudah jam 11.30, maka seperti orang yang sedekah seekor ayam. Dan orang yang datang yang gelombang kelima sebelum khatib naik mimbar, sesaat sebelum naik, maka pahalanya seperti orang bersedekah 1 butir telur. Pertanyaannya, telur, sebutir telur dengan unta itu lebih besar mana? Tentunya lebih besar unta. Artinya pahalanya lebih besar yang berkorban unta. Makanya orang yang berangkat sholat Jumat yang gelombang pertama seperti orang berkorban unta, ini level tertinggi. Berarti kurban unta pahalanya lebih besar dari kurban sapi, dan kurban sapi lebih besar dari kurban kambing jika memang satu orang yang berkorban. Lalu muncul pertanyaannya adalah, lebih utama mana, seseorang yang berkorban seekor kambing atau patungan sapi orang 7? Misalkan saya punya uang 3 juta, bisa saja beli kambing 1 ekor yang harga 3 juta, atau urunan sapi 7 orang kali 3 juta 21 juta. Lebih utama yang mana kira-kira? Ini kan harus dibahas ya, supaya kita tahu ilmunya. Bicara tentang lebih utama bukan berarti tidak boleh yang lain ya, artinya lebih utama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini sering diajukan kepada para ulama. Maka orang yang berkorban kambing sendirian 1 ekor 1 orang, dengan dia korban sapi 7 orang, lebih utama adalah orang yang berkorban dengan 1 ekor kambing. Lebih utama orang yang berkorban 1 ekor kambing. Ustaz, kan kalau sapi kan lebih gede dagingnya, betul, bisa jadi ya. Pak Ustaz, kalau sapi kan enak, nyembelihnya simpel, cuma 1 kali selesai. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, justru poin dari ibadah kurban adalah menyembelih binatang kurban. Jika 7 orang menyembelih 7 ekor, tentu lebih banyak penyembelihan daripada 1 kali menyembelih. Jadi yang kita lihat adalah sisi prosesnya penyembelihan. Berkorban itu adalah mengalirkan darah binatang kurban di hari nahar dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi targetnya adalah menyembelihnya, Pak, bukan semata-mata besar kecilnya, dagingnya lebih banyak dan sebagainya. Ada yang alasan, Ustaz, kalau kambing itu nggak semua orang suka, kalau sapi kan semua suka itu. Ya, ini terlepas dari itu semua. Bukan berarti tidak boleh, tentu boleh, tapi lebih utama. Tapi biasanya sekarang saya mayoritas masjid-masjid lebih memprioritaskan sapi ya biasanya. Enak sekali di Arab selesai dagingnya gede. Semua orang mayoritas banyak suka daging sapi. Kalau kambing ada orang menganggapnya nggak suka, itu bau dan sebagainya. Nah, mungkin ini perlu memang sosialisasi ke masyarakat bahwa sebenarnya daging kambing itu sangat aman. Orang banyak yang takut darah tinggi dan sebagainya, kolesterol, sebenarnya aman, tergantung apa yang dimakan dan bagaimana prosesnya. Jadi kalau makan daging kambing yang menyebabkan kolesterol tinggi itu adalah santannya, bukan dagingnya atau lemaknya. Ini kalau disuruh pilih antara kambing sendirian atau urunan sapi, maka lebih baik kambing sendirian. Tapi bukan berarti sebuah keharusan, ini adalah pilihan, monggo. Kalau diputuskan lagi kita fokuskan ke sapi saja biar banyak sapinya, monggo, tidak ada masalah. Hanya lebih utama saja. Ini berkaitan dengan pembiayaan. Ada lagi muncul pertanyaan, bagaimana kalau arisan kurban? Itu bahasa tentang pembiayaan juga. Misalkan Masjid Al-Muhajirin ada jamaah sekitar misalkan 30. Kalau di sini sih tidak, nggak ada arisan, semuanya punya duit, insyaallah. Seandainya ada, contoh saja. Misalkan setiap bulan kita mengumpulkan uang, kemudian nanti setiap Idul Kurban, Idul Adha, jedul 3 orang untuk 3 ekor kambing misalnya. Jadi kalau 30 orang nanti 10 tahun baru semuanya kebagian, karena 3 orang setiap kurban dapat kambing. Ini namanya arisan kurban. Bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arisan itu kata lainnya adalah hutang ya.
ya Pak ya, sebenarnya sama dengan hukumnya berhutang. Sehingga pertanyaannya adalah bolehkah kurban dengan berhutang? Gitu, kurang lebih. Cuman bedanya kalau arisan itu kan hutangnya disonggo bareng rame-rame gitu. Tapi hakikatnya sama, berhutang. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, memang ada dua pendapat, tapi kita pilih salah satu pendapat, yaitu hukumnya boleh, dengan catatan orang yang ikut arisan atau berhutang untuk kurban, dia sudah punya gambaran jelas bisa bayar. Ada yang diandalkan, mungkin gajinya, mungkin bisnisnya. Bukan orang yang asal-asalan ya, pokok cari nanti. Seperti juga hukum ibadah haji, bolehkah haji itu berhutang dulu? Sebagian ulama mengatakan boleh kalau dia mampu membayarnya. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh karena haji itu bagi orang yang mampu. Kalau masih hutang nanti belum mampu. Berlaku juga bagi kurban. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dengan alasan orang ini belum mampu. Karena yang disampaikan Rasulullah dalam hadis itu, beliau bersabda, man lahu sa'atu falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku. Di sini ada kalimat siapa yang mampu. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau tidak mampu tidak boleh hutang. Tapi sebagian membolehkan dengan syarat ada kemampuan untuk membayar. Maka saya pilihkan, saya rekomendasikan boleh kalau seandainya ada di masjid atau di satu kampung arisan kurban, sehingga setiap tahunnya ada yang kurban walaupun harus berhutang. Demikian. Muncul lagi pertanyaan secara pembiayaan, bagaimana kalau urunan sapi tapi jumlah orangnya sampai ratusan, contohnya di sekolah. Misalkan SMA itu kelas 1, 2, 3, satunya juga ada kelas 1A, 1B, 1C, 1D dan seterusnya. Belum lagi urunannya sama guru-gurunya, kepala sekolahnya, staf-staf, tata usaha dan lainnya, bahkan tukang kebunnya, satpamnya ikut semua. Sehingga di total ada 300 orang misalkan. Beli sapi harganya 30 juta, sehingga iurannya 100 ribuan. Nah, apakah ini termasuk kurban Bapak Ibu jamaah sekalian? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dari awal tadi sudah kita jabarkan kriteria-kriterianya, termasuk patungan yang dibolehkan Rasulullah untuk sapi maksimal 7 orang. Sehingga kalau lebih dari itu bukan lagi dinamakan kurban tapi sedekah biasa. Kalau ada orang yang membantah, boleh-boleh saja Ustaz termasuk kurban. Kalau begitu nanti masjid buka kurban sapi untuk 30 orang ya. Selama ini tidak ada. Jadi kalau yang membolehkan, konsekuensinya berarti masjid-masjid bisa membuka sapi 50 orang dan seterusnya. Maka secara hukum ini tidak termasuk kurban, hanya sedekah biasa. Apakah tidak boleh dilakukan? Nggak boleh tentunya. Ini untuk pembelajaran bagi para murid-murid supaya di kemudian hari suka untuk berkorban. Tapi jangan didefinisikan sebagai kurban, tapi sedekah daging biasa. Ini yang berkaitan dengan pembiayaan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang berkaitan dengan panitia. Ini yang saya minta waktu sedikit lagi. Ya, sedikit aja. Untuk panitia ini masih terjadi percekcokan, adanya perdebatan berkaitan dengan pengelolaan daging kurban. Yang pertama berkaitan dengan menjual kulit hewan kurban dengan alasan ini kan susah, nanti diiris-iris nggak ada yang mau masak dan sebagainya. Atau ada yang dibuat bayaran jagalnya di kulit dari hewan kurban. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh bagian dari tubuh hewan kurban semuanya harus dibagi. Tanpa terkecuali, termasuk jeroannya, kepalanya, ekornya, termasuk kulitnya harus juga menjadi bagian yang dibagi. Dan tidak boleh terkurangi untuk pembiayaan, termasuk untuk biaya jagal. Sehingga para panitia kurban harus mengelola dan mensosialisasikan bahwa iuran 3 jutaan nanti ada sebagian untuk operasional, sehingga untuk jagalnya termasuk dalam yang 3 juta tadi. Disampaikan kepada jamaah 3 juta ini termasuk untuk operasional, untuk beli kresek, untuk
beli peralatan, ya. Mungkin ada untuk semacam kalau upah kurang pas, yang mungkin tanda jasa untuk para panitia dan sebagainya, boleh dari operasional, termasuk itu jaga. Dan tidak boleh dari kulitnya ya kan. Bagaimana pengelolaan kulitnya? Kan susah Ustaz. Sebenarnya kalau memulainya mungkin agak sulit, tapi kalau sudah biasa tidak. Kita bisa beberapa hari sebelum pelaksanaan kita data siapa di antara, mungkin yang lebih tepatnya fakir miskin, yang siap menampung. Misalkan ini ada kurban 5 ekor sapi, pilih 5 orang atau mungkin 2 orang atau 3 orang. Nanti pas hari hanya panjenengan datang sampai ambil kulit ini. Selesailah tugas panitia. Oh, tapi ada orang, susah ini nanti ngerawatnya. Boleh dijual, tapi yang jual bukan panitia. Ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak kulitnya dijual, uangnya dibagi-bagi? Syariatnya adalah bukan bagi uang, tapi bagi dagingnya dan termasuk kulitnya. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Kalau orang-orang yang menerima enggan untuk mengurusinya, kita panggil yang mendapat hak tadi. Kemudian ada pengepul, biasanya sudah ngincer datang. Tinggal kita serah terimakan kepada yang hak tadi, misalkan fakir miskin, Pak saya serahkan panjenengan, ini milik sampean, nah ini ada pengepul sampean jual, silakan, selesai urusan itu. Ada yang bertanya ke saya malah kemarin itu panitia kurban, Ustaz boleh nggak jual kulitnya untuk dibelikan kambing dan dibuat korban lagi? Unik juga. Sepertinya sebuah solusi, tapi perlu dijelaskan. Jadi nyembelih 10 ekor sapi, ada kulitnya 10, dijual lagi diberikan kambing, atau senilai dengan harga kambing. Nanti kambingnya sudah dibagi-bagi lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian, sepertinya ini benar, tapi sebenarnya perlu dirinci bahwa kalau kita ambil kulit-kulit tadi dijual, kemudian dijadikan kambing dan dikorbankan, ini atas nama siapa? Karena kurban itu harus jelas siapa yang berkurban. Kalau di situ terkumpul 10 ekor sapi, mungkin jadi 70 orang. Jadi rancu juga akhirnya. Maka ini bukan sebuah solusi. Bahkan ada lagi yang bertanya, Ustaz, kalau di kami itu kulitnya dijual, terus untuk nutupi utang beli sapinya, kan ternyata masih utang. Ini lucu. Loh, gimana Pak ceritanya? Jadi begini Ustaz, harga sapinya 20 juta. Harga sapinya 20 juta. Tapi uangnya kurang, cuman ada 19 juta. Jadi kami utang 1 juta. Nah, kulitnya kami jual, nanti butuh bayar yang 1 juta. Gimana Pak kira-kira? Saya bilang berarti panjenengan beli sapi dengan harga 19 tanpa kulit. Ya, kan samanya gitu Pak ya. Beli sapi 20, tapi kulitnya harus diambil untuk bayar ini. Berarti kan beli sapi 19 juta tanpa kulit. Jadi ini juga lanjut. Sebaiknya tadi didata siapa yang menerima atau dibantu untuk menjualkan, tapi sudah akan serah terima. Selesai masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir Bapak, ini sering jadi kesalahan. Bolehkah panitia mengambil salah satu ekor kambing, dimasak, disembelih duluan, dimakan bersama panitia? Biasanya di masjid seperti itu. Sembelih duluan, ada kambing, kemudian dimasak, dimakan kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu ada penegasan bahwa ibadah kurban dengan zakat beda. Kalau zakat ada yang namanya amil zakat dan dia punya hak dapat bagian. Adapun kalau kurban bukan amil kurban tapi wakil sohibul kurban. Ini yang bedanya di situ. Kalau zakat, amil zakat, kalau kurban itu wakil sohibul kurban. Sebagai wakil, sebagaimana Rasulullah menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat kepada Ali untuk mewakili kurban mereka sampai 100 ekor unta. Jadi manajemennya bagus sekali beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib. Untanya saja 100 ekor waktu itu. Kita sapi 15 saja udah kelabakan luar biasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib 100 ekor unta, belum sapinya, belum kambingnya, dan beliau mampu mengelola itu semua berdasarkan aturan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana hukumnya? Perlu saya tegaskan bahwa dalam ibadah kurban, panitia ini berperan sebagai wakil. Harusnya idealnya yang menyembelih adalah yang berkorban. Ini dari saya dan keluarga saya sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Tapi karena tidak semua orang mampu menyembelih dan BTT, maka diwakilkan kepada panitia. Sifatnya wakil, bukan amil.
Sehingga dalam hukum kurban, panitia tidak punya hak mengambil bagian kecuali bagian seperti orang lain. Kalau mau diubah boleh, tapi dari luar hasil dari hewan sembelihan tadi, dijatah dari operasional. Nah, ada solusi yang paling mudah dan paling mudah sekali. Ini supaya, waduh kalau begitu nggak merasa. Ada solusi yang paling mudah. Sembelih seekor kambing, kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia maupun yang hadir masyarakat waktu itu. Maka ini jadi sah, karena tidak dikhususkan panitia. Kalau dikhususkan panitia, jadi nanti seolah mengambil bagian dan itu jadi seolah bayaran. Tapi kalau disembelih, dimasak, siapapun yang ada di situ melibatkan masyarakat, ada yang nonton, ada yang nunggu giliran jatah dan sebagainya, dikasih semuanya, maka jadi aman hukumnya jadi boleh. Atau ada satu orang kaya yang mensedekahkan kambingnya. Ini kambing saya khusus 1 ekor untuk panitia, itu boleh. Tapi bukan kurban, tapi sedekah. Dijelaskan Pak, sebenarnya apa yang tidak boleh, tapi ada solusi-solusi yang lainnya yang bisa dibicarakan. Yang penting jadi sah ibadah kurbannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin yang sering muncul ke permukaan dan menjadi perselisihan, perdebatan dan pembahasan. Bila kita mengilmuinya, insya Allah permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan baik dan ada solusi-solusi yang ditawarkan sehingga ibadah kurban akan melegakan bagi yang berkurban maupun panitia dan yang menerima, dan juga mudah-mudahan jadi ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.